Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa anna ma'hum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kita bersama-sama berthalabul ilmi untuk meraih dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita ke majelis ini mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran beliau hingga akhir hayatnya, dan semoga kita semua berhak serta pantas untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu ya terkait dengan bulan suci Ramadan. Kita akan membahas tentang fikih seputar puasa dan seputar Ramadan, seputar amalia ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Mana saja yang wajib, mana saja yang sunnah, mana saja yang boleh atau mubah, mana saja yang dibenci, mana saja yang haram. Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama, dengan harapan Ramadan ini kita akan benar-benar maksimal, sehingga kita tahu bagaimana status ibadah kita, bagaimana puasa kita, apakah puasa kita sah atau tidak, bagaimana pahalanya ada atau tidak, itu sudah ketahuan ya. Tetapi kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kita merasa bahwasanya puasa kita sudah benar, namun ternyata tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya untuk menuju keridhaan Allah, untuk menuju hal-hal yang diterima di sisi Allah, yang pertama adalah dengan ilmu. Insya Allah dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mudah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau keutamaan Ramadan pasti sudah banyak kita dengarkan ya. Kita sudah sering dengarkan khutbah Jumat, kita sudah sering dengarkan kultum, kemudian kita sudah dengarkan pengajian-pengajian terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini coba kita bersama-sama mempelajari fikih atau terkait hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan.
Dengan mempelajari fikih inilah kita akan beribadah kepada Allah dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan basirah, sehingga amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata para ulama, untuk menggapai keikhlasan, seseorang tidak akan sempurna keikhlasannya, karena kan di antara sebab atau syarat diterimanya amal kita itu harus ikhlas ya Pak ya. Nah, tetapi orang tidak akan bisa ikhlas kalau dia tidak dengan ilmu. Seseorang tidak bisa benar dalam ibadah kalau tidak dengan ilmu. Jadi yang namanya ikhlas harus bergandengan dengan ilmu ya. Kalau hanya ikhlas namun tidak ada ilmunya, ya sia-sia. Atau sebaliknya, hanya ilmu tetapi tidak ikhlas juga tidak betul. Jadi kedua-duanya harus senantiasa kita miliki. Kita ikhlas, hati kita ikhlas, dan kemudian kita sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu jamaah yang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas terlebih dahulu tentang puasa. Ya. Puasa ini adalah amal yang spesial, ibadah yang sangat-sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum puasa adalah wajib. Tidak ada ulama yang menyatakan puasa Ramadan itu sunnah, tidak ada. Semua sepakat bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib dan termasuk rukun Islam. Artinya kalau seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan, berarti rukunnya ada yang hilang. Bisa dibilang Islam tidak sempurna. Atau kalau dia menentang bisa jadi kafir ya. Karena hukum orang yang meninggalkan puasa ini ada dua menurut para ulama. Yang pertama, apabila dia tidak puasa karena malas ya, karena malas, tidak mau puasa karena lapar, capek, haus, ya, tidak mau bersusah-susah, tidak mau bersusah payah, maka orang yang karena malas ini dihukum sebagai fasik. Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Makna fasik artinya adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi dia telah melanggar aturan Allah dan menyelisihi aturan Allah, dan ancamannya adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi aturan Allah berhati-hati. Nanti mereka akan terkena fitnah. Fitnah itu artinya bencana. Bencana baik di dunia au adzabun alim, atau azab yang pedih ketika di neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus tekankan bahwa puasa ini hukumnya wajib. Jangan sampai ada rasa malas, ya, jangan sampai ada rasa terbebani. Insyaallah kita semua mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum yang kedua, kalau meninggalkan puasa karena menentang ya, atau tidak menganggap puasa itu wajib, atau dia menyepelekan, alah buat apa puasa, nggak ada guna kata dia. Nah, orang yang menyatakan seperti ini maka dia dihukumi kafir ya. Kenapa? Karena tidak mengimani apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ya. Jadi kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulullah. Allah menyatakan puasa wajib, dia malah menganggap puasa gak wajib. Rasulullah mewajibkan puasa, dia malah menyepelekan puasa. Gak penting puasa kata dia. Maka orang yang seperti ini berarti dia telah kafir kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tapi jangan kemudian ketemu orang yang seperti itu kemudian kita bilang kafir. Ya sudah, cukup kita tahu saja ya. Misalnya ada orang mengolok-ngolok dia menyepelekan, ya sudah, berarti kita tahu kalau dia
dihukumi sebagai orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka harus berhati-hati terhadap kewajiban puasa ini, karena ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya dan merupakan rukun Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu pengertiannya apa? Ya. Karena ada orang yang ketika berpuasa dia tidak tahu puasa itu apa, sehingga kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan puasa. Kalau yang disebutkan dalam kitab ini disebutkan as-siyamu lughatan al-imsak. Puasa itu menahan diri. Jadi puasa itu ibadah yang di dalamnya terdapat upaya untuk menahan diri, ya. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Wa syar'an imsakun 'anil mufattirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Nanti akan kita bahas. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Ya. Ma'aniyah, disertai dengan niat. Jadi pengertian puasa 3 ya. Yang pertama menahan diri dari pembatalnya. Yang kedua dari waktu subuh sampai maghrib. Yang ketiga disertai niat. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka tidak disebut puasa. Misalnya dia tidak menahan diri, ya. Misalnya dia makan, tetap makan, ya berarti tidak disebut puasa. Atau misalnya waktunya dia nggak dari subuh sampai maghrib, dia hanya sampai beduk misalnya, atau sampai zuhur misalnya, maka tidak disebut dengan puasa Ramadan, ya, tidak disebut dengan puasa yang diinginkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga harus dengan niat. Kalau dia tidak niat, ya artinya dia. Nah, nanti pembahasan niat ini lebih terperinci, karena pembahasan niat ini butuh ketelitian, karena niat itu tempatnya di hati dan sudah pasti semua kita punya niat ketika ingin melaksanakan puasa. Saya akan bagikan, kalau misalnya bapak-bapak ada yang ingin menyimak, saya bagikan terlebih dahulu filenya. Tapi kalau tetap ingin menulis juga tidak apa-apa. Artinya nanti menyusul ya, menyusul. Baik. Kemudian kita akan mengetahui juga puasa ini bukanlah sesuatu yang baru. Puasa ini suatu syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah di tahun kedua Hijriah. Namun sebelum puasa itu diwajibkan, ternyata puasa itu sudah ada pada umat-umat terlebih dahulu. Umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah diutus. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa itu bukan hanya ada di umatnya Rasulullah saja, tetapi umat-umat sebelumnya juga disyariatkan untuk berpuasa. Cuma bedanya puasa kita sama puasa orang zaman dahulu, kalau puasa kita hanya sampai maghrib, Pak. Kalau puasa orang terdahulu itu sampai seharian penuh. Ya, dia sahur dari dari subuh dan dia baru buka puasa lagi ketika ya di malam hari. Di malam hari baru berbuka puasa, lalu kemudian dia baru bisa makan, baru bisa ini, kemudian subuh udah puasa lagi. Tidak 13 jam seperti kita ya. Kita kan dari jam 5 sampai jam 6 berarti kan 13 jam. Kalau zaman dahulu puasanya lebih dari 13 jam. Maka ada istilah puasa atamah. Puasa yang dilakukan sampai waktu Isya.
Ada juga puasa yang dilakukan sampai malam hari. Ada juga puasa yang wisol. Wisol itu tersambung terus, tidak ada yang namanya apa ya? Tidak ada jeda. Artinya dari subuh sampai subuh lagi. Jadi makanya cuma sahur aja, habis itu nyambung lagi. Namanya wisol. Puasa wisol ini dilarang oleh Islam. Nah, inilah nikmatnya kita sebagai umat Rasulullah. Kita diberikan syariat puasa yang hanya dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, maka dari itu ketentuan ini tidak boleh dilanggar meskipun kita kuat. Misalnya ada seseorang yang menyatakan saya masih kuat, saya tidak mau berbuka puasa dulu. Nah, ini malah melanggar aturan Islam dan ini tidak sah puasanya. Kemudian yang selanjutnya kita akan langsung kepada penentuan awal Ramadan, ya. Ini termasuk pembahasan puasa juga. Karena kan kita sering terjadi perbedaan ketika masuknya awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan atau awal bulan. Nah, ini sering terjadi perbedaan. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan para jumhur ulama menyatakan bahwasanya berpuasa penentuannya dengan menggunakan ru'yat. Ini menurut jumhur ulama dan dipilih juga oleh pemerintah kita, ya, yang dalam hal ini Departemen atau Kementerian Agama yang akan menetapkan bahwasanya masuknya Ramadan adalah dengan melakukan ru'yat. Jadi nanti ada sidang isbat yang mana dicoba untuk dilihat, ya, kata Rasulullah SAW, ketika di malam 29 maka lakukanlah upaya untuk melihat hilal. Apabila terjadinya mendung atau tidak terlihat, barulah digenapkan jumlah bulan Sya'bannya menjadi 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi", berpuasalah, ya, berpuasa Ramadanlah saat kalian menyaksikan hilal. Maksudnya sudah terlihat secara pandangan mata, artinya mata kepala, bukan dengan perhitungan. Ini nanti kita tidak membahas perbedaan, kita sedang membahas yang di dalam kitab ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salasin. Apabila terjadi mendung atau tidak terlihat, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30, berarti berpuasanya besok harinya, ya. Tidak, artinya masuk bulan Ramadan di esok harinya, bukan nanti malam. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, telah datang seorang badui kepada Rasulullah SAW yang menyaksikan bahwasanya sudah melihat hilal. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kemudian dia menyatakan, ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kata Rasul, wahai Bilal, umumkan bahwa besok hari akan masuk puasa, jadi malamnya sudah melaksanakan sholat tarawih. Jadi itu tentang penetapan awal Ramadan. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwasanya bisa ditetapkannya awal Ramadan dengan metode hisab, yaitu dengan metode perhitungan, ya. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, ayat yang ke-5. Surat Yunus ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ya, dengan kalian Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian matahari, kemudian
bulan, kemudian Allah tetapkan semuanya itu agar kalian bisa menghitung jumlah tahun dan jumlah hari dalam bilangan tahun tersebut. Jadi dalilnya ada di dalam Al-Quran. Jadi yang dengan ru'yat ada dalam Al-Quran, yang dengan metode hisab ada juga di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan. Silakan yang mau puasa besok atau lusa, semuanya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak sah itu kalau puasanya hari Rabu. Nah, ya. Apalagi yang enggak puasa, bukan enggak sah. Ini memang enggak puasa, ya. Beda. Jadi ada di beberapa postingan yang beredar, ada yang puasanya Rabu katanya, ada yang sudah mulai Ramadan duluan. Nah, ini berarti tidak ada dasarnya, ya. Kalau yang mengikut hisab ada dasarnya Al-Quran surat Yunus ayat 5, yang mengikut ru'yat ada dasarnya adalah firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, dan firman Allah dalam surat dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas tentang syarat puasa. Syarat puasa itu ada 5, ya. Yang pertama adalah Islam. Islam, fala yasihhu shaumul kafir bihal, maka tidak sah puasanya orang-orang yang kafir, ya. Bagaimana mau sah? Dia beriman saja tidak, ya, karena syarat diterimanya amal ibadah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kan ada di Jakarta itu dulu ada katanya ada orang non muslim, dia mengumrohkan, kemudian menghajikan, membangun masjid, ya sia-sia amal ibadahnya, ya, karena dia hanya mendapatkan balasannya di dunia dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Kemudian syarat yang kedua, syarat puasa adalah berakal, ya. Ai at-tamyiz, ya, atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fala yasihhu shaumul majnun wa tifal ghair mumayyiz. Maka tidak sah puasanya orang gila, orang yang masih kecil, masih nggak ngerti apa-apa, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak juga orang yang majnun, tifal, ghair mumayyiz, yang kehilangan akalnya. Syarat yang ketiga adalah sehat, ya, sehat. Yang keempat, suci. Yang kelima, masuknya bulan Ramadan. Jadi kalau belum masuk bulan Ramadan, ya tidak disebut dengan puasa Ramadan. Artinya meskipun dia meniatkan puasa Ramadan, kalau waktunya belum masuk, ya tidak bisa. Sama kayak orang, ya, sama kayak orang mau makan siang tapi masih pagi, ya berarti belum bisa, belum masuk waktunya. Orang minta gajian tapi masih pertengahan atau masih tanggal tua, ya. Jadi harus sudah masuk waktunya dulu baru dia dapat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat ini harus terkumpul. Kapan syarat-syarat ini tidak terkumpul atau salah satunya hilang, maka puasanya tidak sah. Contoh misalnya yang pertama, syarat Islam tidak ada, tidak sah puasanya. Harus Islam. Kemudian atau syarat yang kedua, dia tidak berakal, ya, maka puasanya tidak sah. Misalnya ada orang gila berpuasa, maka tidak dihitung puasanya.
Kemudian syarat yang keempat, sehat, ya. Kalau orang yang sakit, ya, dia membahayakan dirinya, kecuali kalau dia memang mampu, kecuali dia mampu untuk melaksanakan puasa, artinya dia dihukumi sebagai orang yang kuat, tidak sakit. Kemudian yang keempat tadi, suci, yaitu perempuan tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas, ya. Meskipun syarat-syarat yang lainnya sudah terkumpul, tetapi dia haid, maka dia tidak bisa berpuasa. Kemudian yang kelima tadi, masuk waktunya. Semua syarat sudah terkumpul tapi belum masuk Ramadan, maka tidak sah puasanya. Jadi itu yang wajib. Jadi itu harus dipenuhi terlebih dahulu saat orang ingin melaksanakan puasa. Jadi yang tadi yang saya sebutkan bukan sunnah ya Bu ya, itu adalah wajib, harus terkumpul dulu. Harus kita pastikan bahwa kita memenuhi 5 syarat tersebut. Kemudian kita masuk kepada rukun puasa. Rukun puasa itu hanya ada 2, ya. Yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari pembatal-pembatalnya, ya. Jadi orang yang berpuasa itu rukunnya atau wajib yang dia lakukan hanya 2. Apa bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat sebelum melakukan, ya. Misalnya sebelum puasa dia penuhi dulu syarat-syarat itu, padahal belum masuk puasa. Tapi kalau rukun ini ketika sudah masuk rangkaian puasa. Jadi kewajiban ini berada di dalam puasa. Yang pertama adalah niat. Dia harus ada dalam hatinya niat. Niat untuk melaksanakan puasa Ramadan, bukan puasa sunnah, bukan puasa Daud, bukan puasa Senin Kamis, tetapi dia ingin melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi, nah ini sedang kita bahas tentang niat. Niat ini tempatnya di dalam hati, jadi cukup kita sudah ada upaya untuk bangun melaksanakan sahur, itu sudah termasuk niat. Jadi tidak harus, ya, tidak harus kita melafazkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak harus, tapi boleh, ya, boleh dilafazkan, boleh juga tidak dilafazkan. Jadi permasalahannya bukan wajib atau haram, bukan, tidak sampai seperti itu. Karena semua ulama bersepakat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang menyatakan niat itu di lisan, tidak ada. Cuma kenapa ada yang melafazkannya? Karena untuk mempermudah dan lebih meyakinkan orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan dan ketidakyakinan, ya. Banyak orang yang seperti itu, Bu. Bahkan dia sudah melaksanakan takbiratul ihram, tapi dia masih ragu. Nah, ada orang yang sudah berwudu tapi masih ragu, apalagi terkait dengan hati. Wah, susahnya minta ampun, ya. Nggak yakin sama sekali. Kalau belum dilafazkan, dia belum tenang, bahkan nanti nggak bisa tidur malahan, ya. Ada yang seperti itu. Nah, maka para ulama ada yang membantu dengan melafazkannya, tapi dengan tidak menganggap bahwasanya niat itu adalah lisan, dengan lisan, tetapi niat tetap berada di hati, mulut hanya membantu saja. Jadi boleh untuk dilafazkan. Bagi yang tidak suka melafazkan, ya sudah, tinggal bangun, laksanakan sahur aja udah termasuk, ya. Ibu pasang alarm itu sudah termasuk niat, Bu, ya. Ketika misalnya ada yang bertanya kepada ibu, Bu, kok pasang alarm? Ya, akan terjawab apa yang di dalam hati ibu, kenapa pasang alarm. Ya, cuma nggak ada yang nanya, jadinya ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ketika ibu sudah pasang alarm, sudah bangun, sudah angetin makanan, ya kan,
sudah bikin teh, maka itu sudah pasti niat. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa niat. Saya mau makan kue, nggak mungkin tanpa niat. Ya, saya ngambil berarti saya sudah niat. Ya, jadi yang namanya niat itu kata para ulama, qasdul qalbi al-muqtarin bil fi'il. Keinginan hati yang dilanjutkan dengan tahapan-tahapan untuk melakukannya. Itu namanya niat. Tapi kalau cuma orang ada yang berniat seperti ini, Bu. Saya mau haji, tapi nggak pernah nabung, ya. Maka dia bukan termasuk niat. Jadi yang namanya niat haji itu dia harus ada upaya kelanjutannya untuk merealisasikan apa yang ada dalam hatinya. Saya pengen makan kue, berarti saya harus ngambil, ya. Orang mau haji, ya apa upayanya untuk haji? Tapi kalau dia sudah nabung, sudah berusaha, sudah daftar, nah barulah dia sudah dihitung sebagai orang yang berhaji. Ketika dia meninggal dunia belum sempat melaksanakan haji, maka dia sudah dinilai sebagai orang yang haji. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya niat itu boleh di awal Ramadan sekali saja, boleh setiap malam. Intinya tidak susah pembahasan tentang niat itu, tinggal kita bangun untuk melaksanakan puasa itu sudah cukup. Nah, permasalahannya ada yang kejadian seperti ini, Bu. Ada orang yang di hari kesekian puasa dia berniat untuk tidak puasa besok. Kenapa? Dia ingin pergi ke misalnya ke Padang misalnya atau ke Jakarta. Bismillah, saya besok nggak puasalah, saya mau berangkat ke Padang. Nah, akhirnya semalaman dia sudah niat tidak puasa, ya. Sampailah dia nggak sahur, kemudian dia sholat subuh, selesai sholat subuh, ditelepon sama orang Padang. Pak, nggak usah ke sini, Bapak cukup di rumah aja, nanti ada yang nganterin, ya, barangnya ada yang nganterin ke rumah Bapak. Nah, akhirnya dia merasa, waduh, aku udah niat nggak puasa. Ah, sudahlah, niat sekarang aja lah. Nah, kalau niatnya baru mulai, ya pada saat itu setelah azan subuh atau sudah pagi, maka puasanya tidak sah karena dia tidak ada niat dari malam hari. Jadi niat itu harus berada dari malam harinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk melaksanakan puasa dari malam hari, maka dia tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Baihaqi, ya. Ini hadisnya sahih, ada dalam kitab Bulughul Maram dan dalam kitab-kitab hadis ahkam. Jadi niat harus dari malam. Kalau dia baru niat pagi itu maka tidak. Mohon maaf, jadi jangan sampai kita ragu. Pokoknya puasa Ibu, kalau niat puasa pasti sah, ya. Kecuali kalau kasusnya kayak tadi baru kepengen puasa pagi-pagi, baru nggak sah puasanya. Tapi kalau ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, jangan ragu Pak, pasti puasanya sah karena bapak-bapak sudah niat. Ya, jadi pembahasan niat ini sebenarnya saya mau sampaikan, tapi khawatir akan malah bikin goyang. Ya, jangan ragu, niat ini adalah mudah, nggak perlu dipersulit. Atau kalau mau gampang lagi, ikutin aja yang orang-orang pada baca juga nggak apa-apa. Atau nggak ikutin juga nggak apa-apa. Insya Allah semuanya sah puasanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma yang rukun yang kedua, nah ini yang perlu untuk diperdalam, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kalau niat kan mudah tadi ya Bu ya. Nah, sekarang pembatal-pembatal puasanya apa aja supaya kita bisa menahan diri. Ada 7 pembatal-pembatal puasa yang harus kita tahan atau kita jauhi. Yang pertama, makan dan minum disengaja.
Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan disengaja. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Jadi semuanya harus ada kata-kata disengaja, ya. Kalau ada kata-kata tidak sengaja berarti dia tidak batal. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang keempat, berhubungan badan dengan sengaja atau bersetubuh dengan disengaja. Yang kelima, onani atau mengeluarkan air mani dengan disengaja. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, gila dan murtad. Nah, kalau haid dan nifas ini tidak ada kata-kata disengaja, gila juga tidak ada kata-kata disengaja. Karena orang terkena penyakit gila, ya itu di luar kendali. Nah, mulai dari yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ketika seseorang berpuasa kemudian dia makan dengan disengaja maka batal. Tetapi lafaznya dengan lafaz terbalik, ya. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man nasya wa huwa shaim." Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, dia lupa kalau dia sedang puasa. Fa akala aw syariba, lalu dia makan, aw syariba atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya dan tidak batal puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena pada saat itu Allah lah yang memberikan makan dan Allah lah yang memberinya minum. Ini dalam hadis kalau lupa atau tidak disengaja. Pemahaman terbaliknya, barang siapa yang sengaja makan atau sengaja makan pada saat dia puasa, sengaja makan, sengaja minum, padahal dia tahu kalau dia puasa, maka batal puasanya, ya. Kalau tadi kan barang siapa yang lupa, maka puasanya tidak batal. Nah, pemahaman kebaliknya, barang siapa yang tidak lupa alias sengaja, maka puasanya batal. Nah, inilah uniknya fikih. Fikih ini tidak hanya yang kita baca, tetapi ada pemahaman di dalamnya. Ketika hadisnya berbunyi bahwasanya barang siapa yang lupa, maka puasanya tidak batal. Berarti pemahamannya, barang siapa yang sengaja, maka puasanya batal. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu makan di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan tidak sadar kalau sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Karena yang menjadikan bapak dan ibu lupa itu adalah Allah. Allah ingin kasih makan, Allah ingin kasih ibu minum, dengan cara ibu dilupakan kalau sedang berpuasa. Dan saya pernah lupa, sudah makan, sudah minum, udah tidur malahan. Bangun tidur, kok baru keinget, tadi puasa, deng. Aduh. Akhirnya saya tanyain ke Ustadz di pondok dulu. Ustadz, afwan Ustadz, anak tadi lupa kalau sedang puasa, udah makan, udah minum lagi. Kata Ustadz, tidak apa-apa, itu adalah rezeki yang Allah berikan, karena yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah makan, sudah minum, sudah kenyang. Nah, masalahnya kalau makan udah lupa, ya, belum selesai makannya udah lupa, makannya pedas lagi, makan pete, makan jengkol pedas, aduh,
Belum minum. Apa minum dulu ya? Nggak boleh, harus berhenti saat dia ingat, karena ya seperti itu. Nggak bisa ditutup dengan minum dulu. Itu namanya bukannya rezeki. Itu namanya apa namanya? Sengaja kalau dia sedang berpuasa minum. Jadi kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Kemudian yang selanjutnya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dari saluran tubuh yang terbuka. Nah, ini ada penjelasannya. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Wal maksudu ay syai'un tarahul ain, sesuatu yang terlihat oleh mata. Nah, ini terlihat oleh mata. Ini kalau saya masukkan ke dalam tubuh, ya, berarti batal puasanya. Jadi kalau sesuatunya itu tidak terlihat oleh tubuh, oleh mata, tidak terlihat, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena syaratnya harus terlihat. Minum terlihat, makanan terlihat, apalagi yang terlihat, asap rokok terlihat. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam tubuh, batallah puasanya. Karena asap itu kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Vaksin ada. Nanti kita di bagian nomor 4 ada. Vaksin, suntik, dan lain sebagainya itu ada. Nah, memang ada sebagian ustadz atau sebagian yang tidak setuju dengan pembatal ini. Artinya dia menyatakan tidak ada dalilnya. Yang ada itu makan, minum, bersetubuh, itulah yang membatalkan puasa. Kalau ini tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Baik, memang ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada, tetapi esensi dari puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus. Karena ada orang yang ketika berpuasa, lapar, haus, dia berpegangan dengan kaidah yang tadi. Selagi nggak ada dalil Quran dan hadisnya, itu tidak membatalkan puasa. Akhirnya setiap puasa dia pakai infus, ya. Pakai infus. Ada juga yang pakai suntikan yang mengandung kenyang. Setelah disuntik, dia tidak haus lagi, tidak lapar lagi, seger. Ya, ini mana puasanya ini? Menahan diri dari lapar dan dahaganya mana ini? Ya, itu mau dia aja. Karena dia menganggap, wah kan saya nggak makan, nggak minum, ya, saya hanya suntik, ya. Maka yang seperti itu menghilangkan dari esensi puasa, yaitu al-imsak, menahan diri. Jadi dengan dia melakukan seperti itu, jadi tidak menahan diri. Kemudian ilal jauf, ke dalam tubuh, min manfazil maftuh. Yang dimaksud dengan ke dalam tubuh, di sini ada rinciannya. Masuk ke dalam otak, masuk ke dalam tenggorokan, ya, sampai ke bawahnya tenggorokan. Kemudian masuk ke dalam lambung, al-ma'idah artinya lambung, wal am'a, masuk ke dalam usus. Jadi kalau masuk ke dalam tempat-tempat itu, maka membatalkan puasa. Wal manfazul maftuh, sedangkan saluran yang terbuka adalah mulut, kemudian telinga, wal kubul. Kubul itu lubang kemaluan depan, wad dubur, lubang kemaluan belakang, minaz zakar wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian disebutkan rinciannya. Fal qatratun minal udun muftiratun. Tetes yang diteteskan, obat yang diteteskan ke telinga itu membatalkan puasa karena dia masuk sampai ke dalam otak. Ya.
Kan di dalam kitab ini disebutkan sampai ke dalam otak. Ya. Kemudian fal qatratu minal fil ain ghairu muftirah. Obat tetes yang diteteskan ke mata tidak membatalkan karena dia tidak sampai ke otak, tidak sampai ke kerongkongan, tidak sampai kemana-mana, hanya di bola matanya saja. Ya. Wal huknatus syarjiyah muftirah, masuknya ke dalam lubang, ya, lubang dubur atau lubang belakang membatalkan puasa karena langsung masuk ke usus besar. Ya. Jadi kan kalau orang mau pup itu kan sudah setelah dari lambung ke usus macam-macam, terakhir usus besar keluarlah. Ya, jadi ketika masuknya sesuatu dengan sengaja, nah ingat, dengan disengaja. Jadi kalau orang kentut tidak sengaja di dalam air, maka tidak batal puasanya. Kalau sengaja sudah tahu dia mau kentut, dia malah nyemplung, ya. Kemudian ketika selesai kentut, maka airnya langsung tersedot, ya, ke dalam, maka dia pada saat itu batal puasanya karena menyengaja untuk memasukkan air ke dalam tubuhnya lewat belakang, ya, dengan kan kalau kentut itu kan kalau kebuka terus nutup lagi mesti airnya masuk. Ya. Baik. Kemudian wal huknat waridiyah la tuftir. Ya, sekarang kita membahas tentang suntikan baik vaksin maupun suntik vitamin atau infus dan lain sebagainya. Fa innahu tuftir, itu adalah membatalkan puasa karena langsung masuk ke dalam aliran darah, ya, masuk ke aliran darah yang dipompa oleh jantung, yang jantung itu berada di dalam tubuh kita. Jadi masuk sesuatu ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Kecuali kalau suntiknya hanya di kulit, ya. Ada nggak yang suntiknya cuma di kulit? Ya, namanya suntik ingin supaya cairannya dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya, maka dia termasuk membatalkan puasa. Dan dia kalau kita mau suntik apapun, maka kita termasuknya orang yang dihukumi sakit gitu saja. Berarti kita nanti bayar hutang karena kita sedang berobat gitu, sedang berobat. Kalau tidak berobat nanti kita akan ditunda, misalnya bermasalah, ya sudah, kita menghukumi diri kita sebagai sakit. Atau kalau masih bisa ditunda dulu, nunggu malam hari atau nunggu pas kita tidak puasa baru bisa. Jadi seperti itu. Yang penting ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja tiba-tiba ketusuk suntikan, lagi duduk ketusuk suntikan langsung masuk ke seluruh tubuh, ya nggak batal, ya. Apabila seseorang kemasukan asap mobil, nah, misalnya dia sedang di perjalanan, asap kan kelihatan ya Bu ya. Kalau tadi rokok, asapnya masuk ke dalam tubuh, batal. Karena apa? Karena ada unsur kesengajaan. Nggak mungkin orang merokok, anak nggak sengaja. Nah, mesti dia merokok karena dia ingin menghirup, ya, rokoknya tersebut atau memasukkan asap ke dalam tubuhnya. Adapun kalau asap yang beredar seperti asap mobil, asap tukang sate, ya, kelihatan masuk ke dalam tubuh kita, tidak membatalkan karena tidak ada unsur kesengajaan. Kecuali ibu-ibu depan orang bakar sate dihirup sengaja, lezat, ya. Nah, itu bisa batal Bu puasanya kalau sengaja. Kalau misalnya ibu dalam rumah terus ada orang bakar-bakar sampah masuk ke dalam rumah, ya nggak batal karena bukan ibu yang berkeinginan untuk menghirup asap tersebut. Kemasukan lalat kalau tidak sengaja tidak batal.
Kalau sengaja baru batal. Baik. Pembatal yang selanjutnya tadi muntah dengan disengaja, ya, muntah dengan disengaja, yaitu dengan menyolok dengan tangan atau dengan alat atau apa sehingga keluarlah isi perutnya. Ini termasuk membatalkan puasa menurut hadis, ya. Ini dalilnya jelas. Kalau yang tadi kan ijtihad para ulama, ya, tetapi itu merupakan esensi puasa. Nah, kalau ini memang ada hadisnya. Muntah dengan disengaja membatalkan puasa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak tahan dari muntah sehingga keluar muntahnya padahal dia sedang berpuasa, falaisa alaihi qadha, maka tidak ada qadha dan tidak batal puasanya. Misalnya ibu-ibu sedang bersih-bersih, terus ada bangkai, terus langsung mual, muntah, itu tidak batal puasanya. Tetapi wa man istaqa'a falyaqdi, barang siapa yang menyengaja untuk mengeluarkan muntahnya, ya, ada bangkai, udah tahu mual malah diliatin biar muntah. Nah, itu berarti dia malah menyengaja dan pada saat itu batal puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya adalah bersetubuh dengan disengaja. Ya. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan dalam kitab Bulughul Maram bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika datang, ya, seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, aku telah celaka, aku telah binasa. Kata Rasulullah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Apa yang membuatmu celaka? Ya Rasulullah, aku telah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah SAW, hal tajidu ma tu'tiq raqabah? Kamu bisa memerdekakan budak? Kata orang tersebut, tidak bisa ya Rasulullah. Kemudian, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa ya Rasulullah. Apakah engkau bisa berpuasa? Apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak bisa ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiklah, sekarang datangkan kepadaku kurma. Faqala tasaddaq biha, bersedekahlah dengan apa yang kau punya. Kemudian a'ala afqar minni, ya Rasulullah, aku mau sedekah ke siapa? Sudah tidak ada lagi yang lebih miskin dari aku. Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idhab fa'at'im ahlaka. Ya sudah, kalau begitu kamu ambil kurma ini dan kamu beri makan keluarga dan kamu sendiri. Jadi sudah sengaja melakukan di siang hari, kemudian tidak bisa menjalani hukuman, akhirnya dia sendiri yang mendapatkan makanan dari hukuman dia tersebut. Inti dari hadis ini adalah yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan puasanya batal dan ada dendanya. Nah, ini dia bedanya dengan yang lain-lain. Kalau pembatal-pembatal yang lain, misalnya makan, minum, muntah, kemudian masukkan sesuatu ke dalam tubuh, hanya batal dan cuma mengqadha saja, artinya mengganti puasa saja di hari yang lain. Tetapi ketika seseorang melakukan tubuh di bulan Ramadan, maka hukumannya adalah ya 3 tersebut. Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, puasa 2 bulan. 2 bulan. Jadi memang luar biasa bulan Ramadan ini, ketika sedang berpuasa, ya kita ingatkan anak-anak atau saudara-saudara yang belum paham untuk menjaga
bulan suci Ramadan puasanya dengan tidak melakukan bersetubuh saat puasa. Dan banyak yang taunya puasa itu hanya nggak makan, nggak minum, ya. Tapi dia melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit yang belum tahu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Seperti orang yang lupa misalnya. Ketika dia awal Ramadan, dia biasanya kan tidak puasa. Nah, kemudian dia melakukannya, kemudian baru ingat setelah dia selesai. Nah, maka puasanya tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan. Pembatal selanjutnya adalah beronani atau mengeluarkan mani dengan disengaja. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, "Waman famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, diantaranya adalah mencari kenikmatan di luar pasangannya, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Selain dia berdosa, dia juga harus mengqadha puasanya atau mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah haid dan nifas. Ya, jadi ketika sedang berpuasa ternyata haid, keluar darah haid, maka dia batal puasanya. Dan meskipun haidnya sudah di ujung sebelum berbuka puasa, katakanlah sudah jam 5:30, ya ternyata dia haid, maka puasanya batal. Artinya dia tidak sah puasanya dan harus membayar hutang di hari yang lain setelah dia selesai Ramadan. Tetapi pahalanya tetap ditulis oleh Allah sebagai orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Memang puasanya tidak sah, tetapi dia pahalanya sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia sudah berusaha menahan diri dari pagi sampai sore, kemudian dia haid tidak sengaja, maka puasanya rusak, puasanya batal, tetapi pahalanya tidak rusak. Pahalanya tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah gila dan murtad. Apabila ada orang yang gila, maka dia puasanya batal karena syarat wajibnya puasa yang sudah kita sebutkan tadi ada 5, yaitu berakal, dan dia dalam keadaan tidak berakal maka puasanya rusak atau batal. Kemudian murtad, orang yang keluar dari Islam. Apabila dia sedang berpuasa kemudian dia memilih jalan selain Islam, keluar dari Islam, maka puasanya batal. Bahkan bukan hanya puasanya yang batal, tetapi seluruh amal yang pernah dia lakukan, sholatnya, zakatnya, hajinya, dan bahkan puasanya juga akan batal, akan sia-sia, akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembatal-pembatal puasa yang harus dijauhi. Kalau kita sudah menahan dari pembatal-pembatal itu, berarti puasa kita sah, ya, puasa kita sah. Kita sudah niat, kita menahan dari pembatal-pembatalnya, puasa kita sah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau puasanya sah, kemudian apa saja yang boleh dilakukan di bulan Ramadan? Kan tadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan, nggak boleh muntah sengaja. Lalu apa yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan? Kita boleh melakukan yang di luar itu saja. Contoh, tidur boleh, Bu. Tidur di bulan Ramadan boleh, ngobrol di bulan Ramadan boleh, jalan-jalan di bulan Ramadan boleh, ya, nonton TV juga boleh. Tetapi apabila
apabila tidurnya berubah jadi yang bukan hanya tidur tetapi kebanyakan tidur, nah itu menjadi sesuatu yang dibenci, ya. Jadi kalau kita tulis boleh tulis apa saja yang boleh atau apa saja yang mubah, atau boleh dilakukan. Ngobrol boleh, kemudian jalan-jalan boleh, kemudian hal-hal tidur boleh, hal-hal yang biasa kita lakukan. Pokoknya selain daripada 7 hal yang sudah disebutkan, maka semuanya boleh. Nah, namun menjadi dibenci tatkala sesuatu yang boleh dilakukan itu dilakukan di luar batasannya. Misalnya tidur menjadi kebanyakan tidur. Sekarang kita catat apa saja yang dibenci saat seseorang berpuasa. Ada hal-hal yang dibenci oleh Allah yang ketika puasa itu ketika dilakukan Allah benci, ya. Yang pertama adalah kebanyakan tidur, ya. Kebanyakan tidur di bulan Ramadan. Ketika puasa kebanyakan tidur. Ada orang yang mengatakan seperti ini, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, ternyata maksudnya bukan itu, Bu. Maksudnya adalah orang sedang tertidur tapi dia puasa, maka dia sedang ibadah karena dia sedang puasa. Bukan tidurnya. Ya. Kan kalau orang sholat tidur, maka dia tidak ibadah karena sholat nggak boleh tidur. Kalau puasa kan boleh tidur. Nah, maksudnya adalah orang yang sedang tertidur pada saat puasa, dia ibadah karena dia sedang puasa. Maksudnya seperti itu, ya. Orang yang ngobrol di bulan puasa, dia ibadah karena dia sedang puasa, bukan ngobrolnya yang dibilang ibadah. Jadi yang dimaksud, yang sering beredar itu seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya tidur biasa, maka itu boleh. Tetapi kalau kebanyakan tidur, jadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkumur-kumur berlebihan. Ketika sedang berpuasa, wudu, mau sholat, itu kumur-kumurnya tidak boleh sampai seger, Bu, nggak boleh. Dia harus kumur-kumur tipis aja. Misalnya cukup masukkan, nggak sampai setengah lah. Nah, langsung keluarin lagi. Pokoknya cuma sampai gigi aja, nggak sampai tenggorokan. Apalagi sampai 5 kali, yang keluar cuma 2 kali. Kumur-kumurnya 5 kali, yang keluarnya cuma 2 kali. Ya berarti yang 3-nya paling rembes kali ya. Jadi ngeresep ke dalam. Ya. Makanya harus dihindari karena berkumur-kumur saat berpuasa itu akan membahayakan. Takutnya dia masuk ke dalam tubuh. Betul, kalau biasanya di luar bulan Ramadan kan kita kumur-kumur maksimal ya Pak ya. Kumur-kumur, istinsyak, itu bahkan kalau di luar Ramadan istinsyak sampai kerasa sek gitu. Itu malah seger, malah bagus. Tapi kalau sedang berpuasa tidak boleh. Tidak boleh, atau bahkan ditinggalkan juga tidak apa-apa. Karena itu termasuknya bukan kewajiban yang harus dilakukan ketika berwudu. Kewajiban ketika berwudu hanya 6. Kemudian selanjutnya adalah berpikiran kotor. Ya, berpikiran kotor itu maksudnya adalah berpikir sesuatu yang mengundang syahwat. Ya, karena pada saat berpuasa seseorang harus menahan dirinya, menahan dari perbuatan-perbuatan yang keji, menahan dari perbuatan-perbuatan yang mengandung rafas, itu sesuatu yang mengandung syahwat, itu harus dihindari. Kenapa seseorang bisa berpikiran kotor? Mungkin dia kurang kerjaan. Harusnya berpuasa memperbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nanti akan kita sebutkan juga apa saja yang dapat menambah atau meningkatkan pahala kita, atau apa saja sunnah-sunnah ketika berpuasa, nanti akan kita sebutkan. Yang selanjutnya, perbuatan yang dibenci saat puasa adalah
tidak sahur, ya, tidak sahur dengan disengaja. Orang dia sudah bangun tidur, ya, sudah bangun tidur, belum azan subuh, masih bisa sahur, tapi dia malah meninggalkan sahur. Nah, berarti dia tidak menjalankan sunnah atau meremehkan sunnah, ya. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan tasaharu, makanlah sahur, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Selain keberkahan, di dalam sahur juga terdapat doa yang dipanjatkan oleh malaikat untuk orang-orang yang makan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur sebelum fajar atau sebelum subuh, sebelum berpuasa. Meskipun hanya minum itu sudah termasuk sahur. Meskipun hanya kurma sudah termasuk sahur. Jadi tidak harus sahur itu harus nasi, harus ngangetin, harus masak, tidak harus. Jadi cukup dengan makanan-makanan kecil juga sudah termasuk sahur. Selanjutnya yang dibenci oleh Allah adalah menggibah, ya. Ini sedang berpuasa tapi masih menggibah, ngomongin orang. Memang puasanya sah, ya, puasanya sudah niat, sudah menahan diri dari pembatalnya, tapi pahalanya berkurang. Puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Ada orang yang sah dan pahalanya utuh. Ada orang yang sah, namun pahalanya berkurang sedikit sekali, atau bahkan habis. Ada orang yang tidak sah dan tidak dapat pahala. Jadi kita termasuk yang mana, Bu? Apakah sah dan pahalanya full, atau sah tapi pahalanya dikit banget, atau nol? Maka Rasulullah SAW bersabda, kam atau rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya lapar, hanya dahaga, hanya sekedar sah puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang berpuasa sampai nggak ada pahalanya karena dia kebanyakan melakukan hal yang dibenci. Gibah jalan, berbohong jalan, marah-marah jalan, ngamuk-ngamuk jalan. Ya, bukan, mana esensi menahan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Harusnya dia menahan diri, perbanyak ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Yang keenam, berbekam, ya. Berbekam ini termasuk hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW, karena di dalamnya terdapat pelemahan, ya. Karena di dalamnya terdapat setelah berbekam itu biasanya orang menjadi lemas, ya, lemas dan tidak ada tenaga, bahkan ada yang sampai pingsan, bahkan ada yang meninggal. Ya, kalau meninggal berarti sudah ajal, ya. Tapi dengan berbekam itu menguras apa yang ada dalam tubuhnya, ya, menguras apa yang. Meskipun dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, atau sahabat pernah melihat Rasulullah berbekam saat Rasulullah sedang ihram. Rasulullah berihram lalu berbekam, dan Rasulullah pernah berpuasa lalu Rasulullah berbekam. Rasulullah ihtajama wa huwa muhrim. Rasulullah pernah berbekam saat berihram, Rasulullah pernah berbekam saat sedang berpuasa. Tapi menurut sebagian ulama hadisnya sudah mansuh, atau sudah dinasakh, atau sudah dihapus, diganti dengan yang terbaru. Rasulullah pernah menegaskan bahwasanya orang yang sedang berpuasa maka sebaiknya dia makan atau dia membatalkan puasanya. Ya, artinya berbekamnya di luar puasa, artinya tidak pas sedang puasa. Malam juga boleh, tapi kurang tahu apakah itu baik buat berbekam apa tidak. Kemudian yang selanjutnya yang dibenci saat berpuasa adalah marah, ya.
Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, "Faman qatalahu aw sabahu ahadun ya falyaqul inni shaimun fala yashab wala yarfuth." Apabila seseorang sedang berpuasa, idza shoma ahadukum fala yarfuth wala yashab. Apabila seseorang sedang berpuasa, hendaklah dia jangan berpikiran kotor dan janganlah marah-marah. Apabila ada orang yang mengganggunya atau ada orang yang menghinanya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi sebaiknya jangan marah. Lalu ada orang yang berkata seperti ini, ya sudah, nanti habis buka puasa tak marahin. Nah, misalnya ibu-ibu marah sama anaknya, dia sabar, astagfirullah, habis maghrib ya. Nah, dia diancam kalau sudah berbuka puasa dia mau marah. Tapi ternyata setelah berlalu beberapa jam, marah itu hilang, Mbak. Karena marah itu kan hanya sesaat, hanya berkobar di awal. Makanya kita belajar dari puasa ini, ketika marah ditahan dulu atau ditunda dulu. Misalnya kita marah pada seseorang, maka dijadwalkan saja. Nanti malam tak marahin. Nah, ternyata sudah malam, karena sudah ada berlalu apa saja yang kita lalui. Kita sudah ketemu orang, kita sudah sholat, kita macam-macam, sudah hilang amarah itu. Nah, akhirnya dia nggak jadi marah. Kemudian yang selanjutnya, yang dibenci saat puasa adalah menunda-nunda berbuka. Sudah azan, malah dia tunda-tunda. Nantilah habis sholat maghrib aja. Misalnya sedang perjalanan, qadarullah dia tetap berpuasa, atau tidak safar. Misalnya dari pulang kerja ke sorean sampai azan maghrib, ya dia tidak berhenti dulu, dia malah tanggunglah. Nah, itu termasuk makruh. Kalau bisa berhenti dulu, atau ya apalah yang adanya minuman diminum dulu, jangan ditunda-tunda sampai beberapa menit kemudian. Nah, itu hal-hal yang dibenci dan mengurangi pahala puasa kita. Jadi jangan sampai puasanya sah tapi pahalanya berkurang gara-gara melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita pahalanya mau bertambah, kita melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah atau melakukan sunnah-sunnah. Di antaranya menyegerakan berbuka puasa. Kebalikannya dari yang tadi menunda berbuka, ini menyegerakan. Jadi menyegerakan maksudnya setelah azan maghrib, bukan bersegera sebelum azan sudah berbuka duluan. Ya, itu justru batal puasanya. Ya, menyegerakan ketika sudah azan langsung segera minum. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Madama ummati 'alal khair ma'ajjalul fitr." Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka selalu menyegerakan berbuka. Ya, jadi kalau kita sedang berpuasa kemudian azan maghrib, maka kita segera berbuka puasa agar mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian mengakhirkan sahur, hadisnya masih hadis yang sama, ma'ajjalul fitr wa akharas sahur. Tatkala mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi manusia akan terus berada dalam kebaikan tatkala mereka selalu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan itu sebelum, ya, beberapa menit sebelum subuh dia baru sahur. Nah, kalau dia sahurnya jam 12 atau jam 1 atau jam 2 malam, nah ini terlalu dini atau terlalu malam. Bahkan ada orang yang daripada bangun, udahlah sahur sebelum tidur aja lah. Jadi sahur sebelum tidur itu sama aja makan malam. Ya, kalau malam-malam lapar ya silakan makanlah ya. Tapi kalau misalnya mau mendekati subuh ya sahur lah, meskipun hanya minum atau hanya kurma atau apalah, yang penting sahur.
dekat azan. Kemudian makan sahur itu sendiri. Jadi makan sahur itu adalah sunnah, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga makan sahur. Yang keempat meninggalkan perkataan sia-sia, ya, perkataan sia-sia, kemudian obrolan-obrolan kosong itu sebaiknya ditinggalkan. Perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima tidak berbekam, ya. Kalau tadi kan berbekam dibenci, kalau sekarang tidak berbekam berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperbanyak sedekah, ya. Memperbanyak sedekah ini mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan kebaikannya atau kedermawanannya meningkat dan sangat cepat seperti hembusan angin, ya, saking cepatnya. Jadi ketika ada kebaikan-kebaikan bersegera, ada kotak infak masukkan, ya, ngelihat di luar ada kotak infak lagi sedekah lagi, melihat ada jadwal takjil malah seneng, malah pengen ditambah, kok aku cuma seminggu 3 kali lah, nah gitu, malah tambah dermawan. Karena bulan Ramadan ini semua ibadah, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagi takjil, ikut berbagi takjil juga. Intinya kedermawanannya meningkat di bulan Ramadan seperti Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Jadi ketika berbuka puasa ada doanya, boleh dengan doa yang maksur dan ghairu maksur. Maksur itu doa yang dari Rasulullah, dan ada yang ghairu maksur yang bukan dari Rasulullah. Apa yang dari Rasulullah? Zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doanya, lafaznya dari Rasulullah. Kalau yang Allahumma lakasumtu itu dari para ulama, bukan dari Rasulullah SAW. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ada yang menyatakan juga kalaupun itu hadis masih dipertanyakan apakah itu dari Rasulullah atau bukan, tetapi boleh digunakan doa tersebut karena maknanya baik. Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya untuk mula aku berpuasa, wa bika amantu, dan hanya kepadamulah aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimulah aku berbuka puasa, ya, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi doa yang baik maknanya dan boleh dilantunkan. Jadi tidak semua doa maksur, tapi ada yang tidak maksur juga. Nah, kalau yang zahabat dhama'u artinya telah hilang rasa haus, wa batallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan, wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala puasa insyaallah dengan kehendak Allah. Jadi doanya dibaca setelah minum, ya. Jadi buka puasa kalau mau dua-duanya diucapkan boleh. Yang Allahumma lakasumtu boleh diucapkan sebelum berbuka. Misalnya 1 menit lagi berbuka, doa Allahumma lakasumtu. Setelah minum zahabat dhama'u, karena kan artinya telah hilang dahaga. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 8, memberi iftar, ya, pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Jadi kita dapat pahala, orang yang berpuasa itu dapat pahala, kita dapat pahala, orang yang kita kasih dapat pahala, dan kita mendapatkan pahala orang tersebut diberikan kepada kita, tapi dia tidak terkurangi, jadinya tetap utuh seperti di copy paste. Jadi kita dapat pahala double, pahala puasa kita double. Maka jangan disia-siakan, meskipun hanya memberi beberapa butir kurma atau beberapa gorengan atau beberapa air aqua gelas, itu pahalanya sudah seperti orang yang berbuka puasa. Kemudian di antara sunnahnya adalah mandi sebelum subuh, ya. Mandi sebelum subuh itu sunnah kalau tidak junub. Kalau junub berarti bukan sunnah, wajib mandinya, ya. Nah, orang yang ketika
azan subuh tapi dia masih junub, puasanya sah karena di antara syarat dan rukun puasa itu tidak ada namanya toharoh, tidak ada yang namanya harus berwudu, harus mandi junub, tidak ada. Berpuasa itu dilarang bagi yang haid dan nifas saja, tapi kalau junub boleh dalam keadaan berpuasa dalam keadaan junub, karena Rasulullah pernah dalam keadaan junub, dalam keadaan belum mandi wajib dan azan sudah berkumandang. Nah, sebelum qomat oleh Bilal baru Rasulullah mandi karena mau sholat, ya. Jadi puasanya tetap sah. Jadi Rasulullah mandi itu karena mau sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang bisa disampaikan terkait dengan fikih puasa, karena ini udah jam 10. Nanti semoga yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita bisa tahu ya, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, puasa kita sah tatkala kita melakukan syarat dan rukunnya, karena syarat dan rukun itu wajib. Nah, tapi kalau pahalanya, kalau berbicara tentang pahala, nah berarti berbicara tentang apa yang disukai, apa yang dibenci. Kalau kita melakukan yang dibenci berarti pahalanya berkurang. Kalau kita melakukan yang disukai berarti pahalanya terus naik terus. Nah, tapi meskipun demikian puasanya tetap sah. Jadi sah dan pahala itu sesuatu yang berbeda, jangan disamakan. Kalau sah belum tentu dia dapat pahala. Tapi kalau dapat pahala itu pasti sah, ya, pasti sah. Ya. Karena dia sudah menjalankan yang wajib, maka yang sunnahnya juga ikut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah, bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan Ramadan kali ini benar-benar menjadikan kita pribadi yang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.